Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan kami di channel Samsul Hadi, satu channel yang senantiasa menyajikan edukasi-edukasi di bidang perminyakan, khususnya operasi produksi. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, ilmu yang kita sampaikan ini menjadi berkah, dan insya Allah juga di yaumil kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami menyajikan satu judul ya. Ini tentang kebocoran pipa. Kalau kebocoran pipa itu di onshore atau di darat, sahabat-sahabat YouTube ya, itu tidak terlalu masalah. Kalau ada laporan kebocoran pipa, tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa ditanggulangi, mungkin dalam hitungan jam atau tidak sampai 1 hari lah. Tapi bagaimana halnya kalau terjadi kebocoran pipa di dalam laut? Nah, di dalam laut ini bukanlah suatu hal yang gampang untuk dilakukan. Jadi untuk inilah kami menyampaikan yang judulnya sudah kami siapkan. Bisa kita lihat judulnya, sahabat-sahabat YouTube ya. Ini judul yang sudah kami siapkan adalah bagaimana cara menanggulangi kebocoran pipa di dasar laut offshore. Nah, ini judulnya sahabat-sahabat YouTube ya. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Kemudian yuk kita fokus ke ini kita. Oke. Nah, inilah. Jadi inilah adalah ladang minyak di offshore, ini di laut. Tapi laut ini, tempat saya kerja itu di Laut Jawa, ini dalamnya hanya 40 meter saja. Hanya 40, jadi masih bisa lah kalau ada kebocoran itu menggunakan tim TBA-nya tidak menggunakan tabung untuk masuk ke dalam lautnya. Oke. Jadi kebocoran itu adalah di daerah sini. Nah, ini adalah para pekerja di offshore nih. Ini coba aja banyak dengan senyum ini. Satu lagi ini. Nah, coba. Ini perlu sahabat-sahabat ketahui ya. Para pekerja di offshore itu tidaklah mereka bekerja itu dengan sedih, tidak. Saya sudah merasakan. Awalnya saya menyangka bahwa kemungkinan kita akan terjadi suatu kebosanan di laut itu. Ternyata setelah saya jalan ini, di laut itu enak. Jadi kita banyak teman, dari mulai subuh itu pekerjaan itu banyak sekali. Sampai sore bisa olahraga, malam bisa kumpul lagi ataupun apa yang kita lakukan. Jadi untuk di laut itu menyenangkan. Tidaklah mungkin membosankan, tidak. Dan kita dulu kerjanya 2 minggu kerja, 2 minggu off. Jadi kalau sudah mendekati waktu mau off, wah itu senangnya bukan main. Apalagi ini teman-teman yang sudah mau pulang pasti senang sekali. Off 2 minggu nanti akan masuk lagi. Begitu sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian sehubungan dengan bagaimana penanggulangan kebocoran pipa di offshore itu, apabila terjadi kebocoran pipa minyak di dasar laut, tindakan apa yang perlu dilakukan? Nah ini sahabat-sahabat, tindakan apa yang perlu dilakukan? Oke, kita lihat. 1. Menghentikan atau menyetop aliran pemompaan yang melalui len pipa bocor tersebut. Nah, jadi mungkin perlu saya jelaskan juga di sini bahwa ya, itu biasanya seperti ini. Kalau ini adalah anjungan utamanya, biasanya ada remote di sini. Ada remote lah seperti ini. Nah, jadi tinggal pipa yang mana yang mengalami kebocoran itu. Ini adalah platform remote semua. Ini adalah utamanya. Biasanya dari sini, ini ada pipa yang ke sini. Bisa satu pipanya, itu kalau lennya minyak namanya main oil line. Atau juga ada pipa lagi MGL, main gas line. Nah, tinggal yang mana.
ada lagi dari ini yang utama, ini akan dipompakan ke darat, P3 namanya. Nah, tinggal yang mana? Ini namanya juga MOL, Main Oil Line. Tinggal yang mana? Nah, kalau misalkan yang ini yang bocor, ya, ini umumnya pipanya besar. Nah, yang terjadi waktu itu adalah pipa yang ini yang bocor. Pipa yang besar ini ukurannya 12 inci. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut di sini. Jadi kita menghentikan, jadi kita ini menghentikan pemompaan. Kali ini kan dipompa ya, sahabat-sahabat, itu dipompa dari sini ke P3. Jadi otomatis pemompaan di stop. Nah, kalau pemompaan di stop, ya otomatis produksi bisa-bisa terganggu ini. Jadi karena di platform utama ini tidak ada tempat penampungan minyak. Jadi dia sistemnya continuous dipompa. Jadi produksinya langsung dipompa ke P3. Kalau terjadi di sini, ini dia langsung stop semua produksinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kemudian apabila ada kebocoran ini ya, ada kebocoran di titik ini misalkan, ini pasti ada bintik-bintik minyak yang naik ke permukaan laut. Nah, kalau ini ada permukaan laut, di sini akan muncul-muncul bintik-bintik minyak. Nah, disitulah kita mengetahui bahwa lem ini ada kebocoran. Nah, apabila ini terjadi, tadi kita menyetop pompanya. Kemudian yang kedua kita adalah menanggulangi tumpahan minyak. Kita stop dulu ya, stop pemompaan. Kemudian kita menanggulangi kita menanggulangi tumpahan minyak ini. Nah, itu kita tanggulangi tumpahan minyaknya. Kemudian apalagi segera melapor ke tim manajemen tentang kebocoran pipa yang terjadi. Nah, ini harus kita laporkan juga bahwa terjadi kebocoran pipa. Di samping kita segera juga tim yang biasanya sudah siap untuk menanggulangi tumpahan minyak di laut itu. Kemudian tim manajemen akan menghubungi tim bawah air atau biasa disebut dengan TBA untuk melakukan pemasangan klem terhadap pipa yang bocor. Nah, jadi manajemen dengan segera akan menghubungi tim TBA. Jadi supaya segera datang untuk menanggulangi kebocoran pipa tersebut. Kemudian tentu ya, sebelum dilakukan pemasangan klem terhadap pipa yang bocor tersebut, tentu lem pipa tersebut belum dapat dipergunakan. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube. Jadi kalau ada kebocoran di sini, kalau di sini ini jelas tidak akan bisa digunakan. Jadi kalau sudah di sini kebocorannya, maka ini semua akan produksi minyak akan di stop. Tapi kalau yang terjadi di remote di sini, ini masih tetap bisa jalan. Hanya sini saja yang tidak bisa difungsikan lemnya. Oke. Nah, kemudian sahabat-sahabat YouTube, apabila setelah tim bawah air atau TBA tiba di lokasi, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini tentunya ada persiapan ya. Yang pertama, menyiapkan klem pipa sesuai ukuran lem pipa yang bocor tersebut. Nah, ini kita harus siapkan. Jadi, berapa ukuran pipanya? Nah, waktu itu 12 inci. Jadi, kita siapkan klem ukuran 12 inci. Kemudian apa? Menyiapkan kapal yang sesuai untuk tim TBA bekerja dari kapal operasional yang ada, kerubut atau landing crab tank. Kerubut ini dipakai untuk cruising. Jadi untuk keperluan apa? Mengambil bahan makanan. Kemudian kalau landing crab tank ini adalah kapal yang untuk mengangkut air dan solar. Ini. Kemudian mungkin yang lain-lain lagi, inilah digunakan LCT, disingkat LCT. Kemudian tim TBA juga menyiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk pemasangan klem di pipa yang bocor. Jadi tim TBA menyiapkan semua peralatan. Nah, tentunya dalam masalah penyelam ya, ini ada berbagai macam peralatan ya, yang biasa disebut dengan scuba diving. Nah, ini ada scuba diving. Scuba itu singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Nah, apa saja ini peralatan ini? Kita bisa lihat satu persatu sahabat itu ya. Satu wet suit atau dry suit. Nah, apa ini? Wet suit ini adalah merupakan pakaian yang biasa digunakan untuk menyelam ke bawah laut.
Fungsi dari wet suit ini adalah untuk menghambat pelepasan panas tubuh saat berada di dalam air, serta untuk melindungi tubuh dari sengatan biota laut yang berbahaya. Nah ini sahabat-sahabat itu ya, wet suit ini. Nah ini seperti ini. Ini baju ini kalau kena air dia tidak berat lah gitu, tidak seperti pakaian kita. Kalau kena air itu berat, kalau ini tidak, dia tetap ringan ini. Jadi bahannya khusus lah dry suit ini ya. Jadi khusus bahannya seperti ini. Kayak baju renang lah gitu. Tidak berat lah waktu dipakai di dalam airnya. Seperti ini. Kemudian masker diving. Nah ini apa nih masker diving? Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari air sehingga penyelam dapat melihat dengan jelas semua objek yang ada di dalam laut. Nah ini, gimana bentuknya? Nah ini ya masker kacamata, kayak kacamata. Jadi ini bisa melihat dengan jelas untuk di dalam lautnya. Kemudian apa? Regulator diving. Regulator diving ini merupakan alat bantu pernapasan ketika menyelam. Fungsi regulator diving ini adalah untuk mengatur tekanan udara yang akan masuk ke mulut penyelam. Nah, ini sahabat-sahabat itu ya. Nanti ada gambarnya. Jadi kalau untuk menyelam itu, kalau kita bernapas seperti ini, kita biasa menghirup udara itu dari hidung ya, dihembuskan melalui mulut. Tapi kalau untuk penyelam, alatnya itu untuk udara yang dimasukkan itu melalui mulut, dihembuskan ke hidung. Nah, itu terbaliknya ya, bedanya. Oke, nanti ada fotonya lah. Nah ini regulator divingnya nih. Nah ini regulatornya. Nanti ini dimasukkan ke mulut, digigitkan di mulut untuk pernapasan. Nah regulator ini juga untuk mengatur tekanan. Jadi tekanan di tabung itu ya, di tabung itu kan tinggi, jadi dibatasin oleh regulatornya. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Kemudian ada juga buoyancy compensation device (BCD). Tapi ini waktu itu saya nggak melihat bahwa ini dipakai karena di laut kita tuh masih termasuk cukup dangkal, hanya 40 meter saja. Alat ini merupakan jaket yang bisa diisi dan dialiri udara sebagai alat pengendali apung penyelam. Jadi pengendali apung. Jadi kalau dia mau mengapung bisa diisi dengan udara sehingga dia dengan mudah untuk naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, ini dikempesin lah jaket ini. Nah ini bentuknya nih. Ini jadi bisa diisi dengan udara seperti ini. Kemudian apalagi white bell. White bell, apa ini? Suatu alat yang berbentuk ikat pinggang dan berfungsi sebagai pemberat karena massa jenis air laut lebih besar dari massa jenis manusia. Nah, jadi sahabat-sahabat YouTube ya, penyelam itu ada ikat pinggang yang diisi dengan pemberat. Ada yang satu bijinya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, tinggal berapa ininya. Jadi dia bisa lebih mudah untuk menyelam ke bawah laut. Seperti itu. Kalau tidak dikasih pemberat, dia akan susah untuk mencapai ke bawah. Gitu. Nah ini ikat pinggangnya. Ini diisi dengan pemberat semua. Seperti ini. White bell. Kemudian apa? Pins atau kaki kata. Nah, ini biasa kita sudah lihat ini. Kalau ada perenang tuh dia selalu menggunakan ini. Alat ini berfungsi untuk mempercepat gerakan para penyelam ketika berenang di dalam air. Bagaimana? Nah ini adalah sepatu kata ini. Kaki kata. Jadi lebih mudah dia untuk berenang, untuk lebih cepat lah seperti itu. Kemudian aqualung. Apa itu aqualung? Merupakan alat berbentuk tabung yang terbuat dari baja atau aluminium bertekanan tinggi untuk menampung oksigen yang digunakan untuk membantu pernapasan pada saat menyelam. Nah ini adalah tabung ini. Tabung ini kalau habis diisi kembali, kalau habis diisi kembali. Nah ini, mungkin sahabat-sahabat YouTube sudah tahu ya. Nah ini adalah regulatornya, jadi disinilah diatur nanti tekanannya. Kemudian bisa dilihat juga tekanan yang ada di tabung ini masih berapa, dan ini biasanya dipakai itu tidak terlama, paling 20 menit untuk menyelam, nanti naik lagi. 20 menit menyelam, naik lagi, seperti itu. Nah kemudian dalam melaksanakan penanggulangan
kebocoran pipa bawah laut itu apa saja tahapan-tahapannya, sahabat YouTube ya. Ini bisa kita lihat tahapan-tahapannya. Satu, menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan oleh tim TBA, seperti peralatan scuba yang tadi sudah kita bahas, macam-macam scuba itu. Palu besar, untuk apa nih? Untuk memecahkan beton. Beton apa nanti kita lihat? Pahat, kayu untuk pasak, gergaji besi, jerigen plastik, dan lain sebagainya. Oke. Nah ini yang dipersiapkan aqualungnya. Ini sudah diisi tentunya. Nah ini klem untuk mengelem pipanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini sama. Jadi ini adalah karetnya ini. Nanti kalau sudah ini juga, ini bisa ditekan ini bisa ditekan di tempat kebocorannya. Peralatan dan perlengkapan tim TBA. Nah ini semuanya disiapkan ini. Peralatannya itu ada di sini semua. Mengisi tabung udara aqualung dengan menggunakan mesin kompresor. Nah ini. Kita lihat yuk, kita tonton pengisian udara ke tabung aqualung. Yuk kita tonton dulu videonya. Ya. Nah ini sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi ini adalah mesinnya. Nah ini adalah mesinnya. Mesin untuk ngisi aqualung ini. Ini adalah mesinnya. Nah ini mengisi udaranya. Oke. Oke. Baik, kita lanjut. Mengisi tabungnya, tabung udaranya, kemudian memastikan cuaca dalam kondisi yang baik, ombak tidak tinggi, dan kecepatan angin masih dalam batas toleransi. Ini tentu sahabat-sahabat YouTube. Saya pernah tanyakan kepada tim TBA ya, sahabat-sahabat YouTube ya, apakah ada hubungannya ombak yang tinggi dengan cuaca dan kondisi di bawah laut itu? Padahal itu kan 40 meter ya sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi kalau ini dasar pipanya, ya katakanlah ini dasar pipanya, di sini pipanya, kemudian ini permukaan laut. Kalau laut lagi tenang ya, katakanlah tenang seperti ini, di sini juga penglihatan jelas di daerah sini menjadi jelas. Tapi kalau gelombangnya tinggi ya, apa saya bilang, kenapa ada hubungannya seperti ini? Apa yang terjadi sahabat-sahabat itu? Pada saat ada gelombang, ini rupanya ada pengaruh. Lumpur pasir itu bisa terangkat-angkat. Kenapa? Saya bilang, ya jelas Pak katanya. Pada saat di sini, ini tinggi, tekanan di sini paling tinggi. Kemudian ini rendah. Nah inilah yang bisa mengangkat lumpur-lumpur yang ada di dekat-dekat pipa sini, sehingga lumpur itu bisa menutupi pipa-pipa yang ada. Nah jadi kalau ombak tinggi, jelas kru TBA itu tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk mengecek pipa yang ada di bawah laut ini. Itu sahabat-sahabat. Apalagi kalau angin kencang di atas 25 knot tentu tidak boleh untuk bekerja. Oke. Kemudian dengan menggunakan kapal serta membawa perahu karet, penyelam berangkat dari anjungan mendekati area kebocoran pipa. Nah, jadi mulai TBA-nya bekerja mendekati daerah kebocoran pipa. Nah, ini tim TBA siap-siap untuk menyelam. Ini sudah siap, ini sudah menggunakan tabungnya seperti ini. Oke. Nah, ini sudah dibawa. Nah, ini adalah perahu karet, sahabat-sahabat YouTube. Jadi di samping ada kapal, jadi dia sebelum ke laut itu dia menggunakan perahu karet ini dulu, baru dia masuk ke dalam laut. Nah, ini sudah siap-siap ini. Sudah menggunakan perlengkapan yang cukup ini sudah. Oke. Apalagi kemudian para penyelam menyelami pipa yang bocor dan mencari titik kebocoran, sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian memberikan tanda di titik kebocoran pipa dengan mengikat menggunakan tali nilon yang panjang dan di atas permukaan laut diikatkan ke jerigen plastik yang kosong. Nah, sahabat-sahabat YouTube, ini apa maksudnya? Saya hapus dulu ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kerja di bawah laut itu tidaklah sebebas kita kerja di onshore.
Kalau di onshore berapa lama pun kita tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita kerja di laut itu ada batas. Satu kali menyelam itu paling 20 menit, naik lagi. Ganti dengan kru selanjutnya. Kemudian naik lagi. Jadi hanya berapa kali ini dia akan naik dan akan istirahat. Dilanjutkan siang, kerja lagi, kemudian akan dilanjutkan besoknya. Nah, pada saat sudah ditemukan area kebocoran dan pipa ini juga diselubung dengan beton. Nah, jadi kalaupun ada keluarlah minyak-minyak di sini, ini belum tahu pasti di mana tempat kebocorannya, tapi paling tidak areanya sudah diketahui lah, mungkin daerah ini. Nah, ini yang dimaksudnya. Jadi, nah kemudian kalau sudah diketahui ini dan pada hari itu belum bisa dilanjutkan, maka daerah ini dikasih tambang ya seperti ini, tambang diikatkan. Nah, di permukaan laut ini dikasih pelampung lah drinking ataupun apa di sini yang bisa untuk sebagai tanda. Nah, jadi sudah dikasih tanda seperti ini. Jadi kalau besoknya kru TBA-nya mau datang lagi, tinggal melihat tanda ini yang mengapung ini, tinggal menyusuri tambang ini atau tali ini untuk ke tempat kebocoran. Jadi sudah tahu tempatnya. Kalau sudah ketemu daerah kebocorannya, sahabat-sahabat YouTube ya. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian ini bisa jadi besoknya ya, hari selanjutnya memecah lapisan beton atau konkrit sebagai pemberat pipa. Nah, ini saya sampaikan tadi. Jadi pipa di laut itu ada pemberatnya, sahabat-sahabat YouTube. Bukan hanya pipa saja, tapi ada pemberat supaya dia bisa tenggelam. Kalau tidak dikasih pemberat, maka pipa itu pada saat kosongnya awalnya bisa saja mengapung. Jadi harus ada pemberat. Nah, jadi memecah lapisan beton yang ada di daerah kebocoran ini, dipecah dulu, di mana sebetulnya kebocorannya, seperti itu. Jadi kerjanya cukup berat sekali, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, tonton video tim TBA memecah lapisan beton pada pipa yang bocor, kita tonton dulu ya. Kita tonton dulu videonya. Nah ini, sahabat-sahabat YouTube ya. Nah itu suara pernapasan itu. Ini ya para penyelamnya melakukan pernapasan. Nah ini beton yang dipecah ini. Ini adalah beton, sahabat-sahabat YouTube ya. Konkret seperti ini. Ini betonnya nih. Nah, kita sambil saya majukan. Nah, itulah suasana di dalam laut di tempat pipa. Nah ini bisa mungkin lebih jelas ini. Nah, ini juga sudah ditumbuhin oleh apa? Karang laut lah seperti ini ya. Ini ada karang laut seperti ini. Ini betonnya nih. Dipecah dulu ini. Seperti ini. Jadi biar sahabat-sahabat YouTube tahu ya. Jadi bagaimana proses untuk perbaikan pipa yang ada di dalam laut itu seperti ini. Jadi ada betonnya dipecah dulu untuk mendapatkan di mana sih persis titik kebocorannya seperti itu. Coba saya majukan lagi. Nah ini ya, ini kelihatan nih. Seperti ini. Oke. Inilah beton inilah yang perlu dipecahkan dulu oleh tim TBA-nya untuk mendapatkan titik kebocorannya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, ini sudah. Memecah lapisan beton sudah tadi. Kemudian memasang pasak dari kayu di tempat kebocoran pipa. Nah, ini kan perlu supaya untuk menanggulanginya tentu ini dipasang pasak dulu. Biasanya seperti itu ya. Bagaimana pasaknya nanti bisa kita lihat. Nah, ini lubang yang sudah ditemukan. Lubang yang sudah ditemukan seperti ini memang pipanya sudah tua ini. Jadi seperti ini kondisinya. Nah, ini dipasang pasak. Tapi nanti ini dipotong pasaknya. Yuk kita lihat videonya. Kita tonton videonya juga, ada videonya juga. Alhamdulillah saya masih menyimpan videonya. Ini pengetahuan untuk sahabat-sahabat YouTube ya. Kita lihat videonya. Nah ini penyelamnya nih.
Tuh, itu memasangkan pasak tuh. Itu palu itu yang digunakan. Tuh. Jadi lubang tadi ditutup, dipasak dengan kayu. Ya, tuh lihat. Ya. Dipasak dengan kayu untuk sementara, baru nanti diklem ini. Nah, ini adalah betonnya tadi. Nih. Jadi kayu itu dimasukkan untuk menutup lubangnya. Oke, nah selesai dipasang. Kemudian apa yang dilakukan sahabat-sahabat YouTube kalau sudah selesai? Nah, kayu ini dipotong rata dengan pipanya supaya nanti bisa diklem. Ini. Nah, inilah pekerjaan tim TBA, tim bawah air yang melakukan pengeleman terhadap pipa yang bocor. Nah, ini ada tambang juga. Ini tambang tim TBA yang terhubung ke atas. Jadi ini bisa untuk mengasih kode juga ke atas, seperti itu. Nah, itu lagi dipotong. Potong, ya ini coba saya majukan videonya. Nah, ini lagi dipotong ya. Nah, itu suaranya ada terdengar suaranya tuh. Di bawah laut kita bisa mendengarnya ya. Jadi ini kameranya kamera apa spesial lah ya untuk bawah laut tentunya. Nggak bisa kamera yang biasa. Nah, itu kan ada suaranya ya. Kalau itu dipotong. Nah, tuh, kita percepat lagi. Ya. Sampai nanti bisa selesai dipotong. Itu ada gelembung-gelembung udara penyelamnya. Nah, ini sepertinya sudah selesai dipotong. Sudah selesai dipotong, yuk kita stop ya. Coba saya lihat dari sini. Nah, ini sudah selesai dipotong. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Oke. Jadi memasang pasaknya sudah, ini. Kemudian memasang klem ke pipa yang bocor. Nah, jadi kalau sudah ini tentunya tidak dalam satu hari ya sahabat-sahabat YouTube ya. Besoknya, sampai pekerjaan selesai. Memecahkan batu semen itu aja itu bisa 2-3 hari baru bisa selesai. Nah, ini klem sudah terpasang. Klemnya sudah terpasang ini adalah klemnya. Nah, ini klem yang sudah terpasangnya di pipanya. Jadi ini bisa diikat lagi, ditekan supaya karetnya menekan kebocoran pipa tadi. Nah, kemudian perlu diketahui sahabat-sahabat YouTube ya, umumnya pekerjaan memasang klem di tempat kebocoran pipa tersebut berlangsung antara 5 sampai dengan 7 hari sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi itulah, jadi datang pertama mencari titik kebocoran, titik kebocoran itu juga tidak bisa langsung ketemu sahabat-sahabat itu di daerah mana kebocorannya. Kemudian ditinggal dulu, besoknya dilakukan memecahkan konkretnya tadi, semen lapisan betonnya dipecah. Itu juga berapa hari nantinya. Sudah ketemukan, baru dipasang pasak tadi, kemudian baru dipasang klem seperti itu. Oke, nah sampai di situ sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi itulah proses untuk pemasangan klem di dalam laut, di offshore, yang tidak mudah. Beda sekali kalau kita melakukan pengeleman pipa di onshore, itu lebih cepat lah tentunya. Ya mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat YouTube semuanya, menjadi pengetahuan, jadi dapat membayangkan betapa sulitnya ya, untuk melakukan pengeleman pipa di bawah laut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.